Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dan apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang berdiam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Filipus dan Yakobus Rasul tidak begitu menonjol memang di antara 12 Rasul, dan juga jarang disebut dalam Injil. Tapi kita tahu bagaimana perjuangan mereka sampai pada pemahaman akan Yesus dan memperjuangkan hidup Yesus dalam karya pewartaan mereka hingga pada kemartiran. Filipus mulanya adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah," Filipus kemudian mengikuti Yesus. Filipus juga yang mewartakan kepada Natanael bahwa ia telah menemukan Mesias. Dan Natanael, Bartolomeus itu kemudian mengikuti Yesus. Filipus sebagai pribadi yang jujur, pribadi yang sungguh sederhana, tapi juga kritis. Salah satu sikap kritisnya adalah dalam Injil hari ini. Bagaimana Filipus mempertanyakan atau memohon kepada Yesus, "Tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Apa yang diungkapkan oleh Filipus ini dijawab oleh Yesus dengan satu kritikan juga kepada Filipus. "Aku telah sekian lama bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
Ini juga menjadi koreksi bagi Filipus yang telah menemani Yesus bersama Yesus sekian waktu lamanya. Namun dalam pengalaman inilah Filipus sungguh ditempa untuk semakin memahami Yesus dalam hidupnya, dalam karya hidup Yesus untuk manusia. Kita tahu, Santo Yakobus Rasul, Yakobus muda, juga tidak menonjol. Menonjol ketika muncul dalam kisah para rasul, ketika sidang Yerusalem, ketika harus memutuskan soal sunat dan tidak sunat, yang mau mengikuti Yesus. Tapi disinilah bagaimana ia sungguh menunjukkan bahwa iman itu ada dalam Yesus Kristus, bukan pada adat istiadat. Iman akan Yesus itu yang harus diperjuangkan. Maka kemudian konsili Yerusalem memutuskan bahwa orang yang bukan Yahudi dan menjadi pengikut Yesus tidak mengikuti adat Yahudi. Yakobus sungguh menyadari benar akan Yesus Sang Mesias itu satu-satunya juru selamat yang menjadi pegangan dalam hidupnya. Dan itu diperjuangkan sampai pada kemartiran, kematian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita pun dalam hidup ini menuntut juga dalam diri kita sikap untuk punya keteguhan hati dalam mengimani Yesus. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan bagi kita adalah Yesus sendiri, yang menderita, yang tersalib, dan wafat. Dan itulah yang dialami oleh Filipus dan Yakobus untuk mengalami hidup bersama gurunya, Yesus sendiri. Kita pun bisa mengalami sengsara, salib, dan kematian melalui hidup kita masing-masing, melalui perjuangan kita, melalui karya hidup kita. Tetapi semua itu tetap pada akhirnya akan ada kebangkitan. Dan itulah yang juga dialami Filipus dan Yakobus, sukacita, kebahagiaan. Santo Paulus tadi juga mengingatkan kepada kita bahwa karya pewartaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai pengikut Yesus. Kita sekalian juga menjadi bagian dari semuanya itu untuk juga mewartakan Yesus dalam hidup kita melalui karya hidup kita masing-masing, melalui panggilan kita, melalui keluarga kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.